Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat, as-shaimin as-shaimat, wabil khusus yang kita hormati dan kita cintai orang tua kita, guru kita, yang alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada beliau berupa usia yang barokah, yaitu usia yang panjang dalam iman Islam, dalam manfaat, dalam sehat afiat insyaallah. Dan alhamdulillah juga orang tua kita yaitu Wajah nilai-nilai Mana Suharli sedang dicintai Allah dengan cara Allah memberikan ujian berupa kesehatan. Saat ini beliau sedang dirawat di rumah sakit, tapi mendengar kondisi beliau saat ini, alhamdulillah beliau sudah bisa berkomunikasi dengan baik kepada kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau bisa pulih kembali kesehatannya. Ya, kita doakan semoga beliau selalu bersabar dan ikhlas atas ujian yang Allah berikan, dan mudah-mudahan cobaan rasa sakit ini menjadi kafarah atau penghapus dosa yang mungkin tidak bisa dihapuskan kecuali dengan cara Allah memberikan ujian berupa rasa sakit ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini sedikit kita akan membahas kajian mengenai zakat. Karena sekarang kita sudah berada pada hari ke-22 Ramadan. Berarti nanti malam adalah malam ke-23 atau malam ganjil. Malam yang sangat diharap-harapkan oleh hampir seluruh umat Islam di dunia ini. Karena malam ganjil adalah malam yang menurut sebagian ulama adalah malam di mana Allah menurunkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam terletak pada malam yang mana. Pada intinya adalah pada bulan suci Ramadan ada 10 malam terakhir di mana Allah menebarkan begitu banyak kebaikan dan rahmatnya kepada kita sekalian, dan hendaknya kita sejak awal Ramadan sudah saling berlomba untuk berbuat kebaikan, ya. Karena pada dasarnya bahwa Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak dikhususkan jatuh pada orang-orang yang sedang beriktikaf di dalam masjid atau musola saja. Lailatul Qadar itu bisa didapati oleh siapapun dan dimanapun, ya. Siapapun bisa mendapatkan Lailatul Qadar, asalkan bertepatan pada saat Allah turunkan Lailatul Qadar tersebut, kita sedang dalam keadaan baik, kita sedang dalam keadaan berbuat atau melakukan kebaikan, ya. Jadi intinya motivasinya adalah di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan ini perbanyak berbuat kebaikan. Dari sejak terbitnya tenggelamnya matahari nanti sampai pokoknya seharian penuh, 24 jam. Kita tidak tahu di mana letaknya Allah menurunkan Lailatul Qadar secara persis. Jadi kita lakukan saja kebaikan, apapun bentuk kebaikannya, baik yang kecil ataupun yang besar, walaupun hanya sebesar biji zarrah,
hanya sekedar untuk memindahkan duri atau beling dari jalanan saja itu sudah merupakan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak perbuatan yang dinilai baik besar oleh manusia tapi di sisi Allah ternyata bernilai kecil. Kenapa? Karena banyak disusupi perasaan-perasaan ujub, riya, sum'ah, takabur dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati. Dan betapa banyak perbuatan-perbuatan yang di mata manusia itu kecil tapi ternyata indallahi azim. Di mata Allah besar. Kenapa? Karena perbuatan baik yang kecil ini dia mungkin lebih dinetralisir dari perasaan-perasaan adanya ujub, adanya ria, adanya ingin dipuji oleh orang lain, ya. Oleh karena itu, berbuat baiklah sekecil apapun perbuatan baik tersebut, karena kita tidak pernah tahu di mana letaknya ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti sebentar lagi kita akan menyongsong bulan Syawal atau hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri. Kita jangan sampai salah pemahaman. Kita berbahagia karena sebentar lagi datangnya hari raya Idul Fitri. Semata-mata bahagia kita karena akan mengakhiri Ramadan dan menyongsong hari raya Lebaran. Itu mungkin salah pemahaman kita seperti itu. Ya, kenapa? Karena begitu banyak kebaikan di bulan suci Ramadan yang seandainya kata Rasulullah manusia tahu keutamaan daripada bulan suci Ramadan itu luar biasa seperti apa, la tamannau, maka mereka akan berangan-angan, mereka akan berkeinginan an yakuna, akan seluruh sepanjang tahun itu menjadi bulan suci Ramadan karena luar biasa fadilah bulan suci Ramadan, ya. Tidak salah kita bergembira dengan datangnya hari raya Lebaran karena memang dianjurkan seperti itu, kita berbahagia, ya. Ada satu kewajiban yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada acara pengajian ini sudah paham semua, sudah mengerti semua, ya, yaitu kewajiban yang disebut dengan kewajiban mengeluarkan zakat, wabil khusus yang disebut dengan zakatul fitri atau zakat fitrah. Kita kenalnya dengan kewajiban zakat fitrah. Dan biasanya kebanyakan manusia, kebanyakan umat Islam juga mengambil momen menjelang hari raya Idul Fitri dan masih di dalam suasana Ramadan, banyak dari kita yang menghitung haul daripada hartanya itu di bulan suci Ramadan, di penghujung menjelang datangnya bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri, itu untuk lebih memudahkan remind-nya, untuk mengingat, oh berarti sebentar lagi bulan Syawal atau sebentar lagi hari raya Lebaran, saya harus mengeluarkan zakat fitrah, berarti saya juga harus mengeluarkan zakat harta saya, ya. Intinya ada kewajiban yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan Syawal atau sebelum masuknya hari raya Idul Fitri. Itulah yang disebut dengan zakatul fitri. Nah, ini yang akan kita bahas sesaat, insyaallah. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Saya mengambil dari kitab, mohon maaf, saya coba cari di kitab Tanbihul Ghafilin, ternyata tidak ada pembahasan tentang zakat. Nah, apalagi tentang zakat fitrah. Jadi saya mengambil kitab karangan dari seorang ulama Syafi'iyah juga yang berjudul At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah. Pembahasan tentang ketetapan yang baik dari berbagai macam masalah-masalah yang penting, yang bermanfaat. Nah, di antaranya adalah pembahasan mengenai babu zakatil fitri, bab tentang zakat fitrah. Ya. Sedikit saya bacakan dan akan saya jelaskan. Sumyat bidzalika li annaha tajibu inda fitrin nas min shaumi Ramadan. Disebut dengan zakat fitrah karena zakat ini diwajibkan inda fitrin nas, ketika manusia, mungkin Bapak Ibu pernah sering mendengar istilah kata iftar itu artinya berbuka, artinya dengan berakhirnya Ramadan masuknya Syawal maka manusia menjadi berbuka dari berpuasa, artinya tidak berpuasa. Nah, disebut itu di dalam bahasa Arab disebut dengan al-fitr, ya. Maka disebut zakatnya dengan zakatul fitri atau zakat fitrah. Wa tusamma aidan zakatal badan, atau disebut juga dalam kalimat yang lain zakat fitrah itu artinya zakat badan, zakat tubuh.
Li'annaha kama fil hadis, kenapa disebut dengan zakatul badan? Karena zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafas wa tu'matun lil fuqari minal masakin. Jadi zakat fitrah ini adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa. Kita mungkin bukan manusia yang bisa lepas dari dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Mungkin pernah terlontar dari mulut kita perkataan rafas, perkataan yang jelek, caci maki, ya. Maka zakatul fitri ini, zakat fitrah ini dimotivasi adalah untuk menyucikan kembali atau membersihkan kembali kesalahan-kesalahan kita akibat rafas tersebut atau perbuatan-perbuatan yang Allah tidak sukai, ya. Mudah-mudahan dengan cara zakat fitrah ini maka Allah terima puasa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka disebut dengan zakatul fitri. Itu pengertiannya. Kemudian mengenai hukumnya, apa hukum zakat fitrah? Hukum zakat fitrah itu wajibah bil ijma. Udah sepakat seluruh ulama bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Wajib artinya jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Saya persingkat lagi. Mengenai waktu, ini yang mungkin kadang orang dikhawatirkan orang salah paham mengenai waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu adalah waktu wujub, waktu yang diwajibkan ada bidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Waktu wajib daripada mengeluarkan zakat fitrah itu intinya dikeluarkan dari sejak awal Ramadan itu sudah boleh. Bagi orang yang mengetahui bulan Ramadan baik keseluruhan bulan Ramadan dari awal sampai akhir Ramadan dan mengetahui bulan Syawal, artinya dia masih hidup ketika di bulan Syawal, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Seperti itu. Jadi walaupun seorang bayi, nah ini yang saya khawatir karena akibat ketidaktahuan, ketika seorang ibu melahirkan anaknya di bulan suci Ramadan, di akhir Ramadan, menjelang walaupun menjelang berbuka puasa di akhir Ramadan, artinya malamnya setelah maghrib itu sudah memasuki malam hari raya Idul Fitri, malam Aid. Maka si ibu ini berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah anaknya yang baru saja dilahirkan. Kecuali kalau lahir menjelang berakhirnya Ramadan sebelum maghrib, tapi kemudian nauzubillah anaknya meninggal dunia, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri. Karena zakat fitrah itu kewajibannya adalah bagi orang yang memasuki Ramadan sampai di akhir Ramadan dan dia memasuki walau sesaat bulan Syawal. Nah, itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tidak ada dikhususkan harus orang yang dewasa, bahkan anak yang baru lahir pun wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan juga termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita, siapa? Entah itu anak kita, orang tua kita yang sudah tidak mampu, artinya mereka tidak bisa mencari rezeki lagi, sudah menjadi kewajiban nafkahnya itu dari kita, itu wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Termasuk orang yang bekerja kepada kita, mohon maaf, mungkin asisten, kita punya asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, nah itu juga kewajiban dari si majikan untuk mengeluarkan zakat fitrah tanggungannya atau budaknya, itu wajib dikeluarkan oleh majikannya. Itu yang pertama. Jadi kewajiban kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah yang tadi saya sampaikan dari sejak awal Ramadan itu sudah diperbolehkan sampai sebelum khutbah Idul Fitri. Kalau sudah masuk di khutbah Idul Fitri itu dikatakan dengan sodakoh seperti biasa, bukan disebut dengan zakat fitrah. Artinya kita sudah melewati kewajiban menunaikan zakat fitrah. Artinya kita sudah terkena dosa karena melalaikan membayar kewajiban zakat fitrah. Kecuali ada beberapa pendapat para ulama, kecuali pada saat kita akan mengeluarkan zakat fitrah tersebut, orang yang berhak menerimanya belum sampai kepada kita sehingga kita masih menunggu datangnya orang tersebut. Nah, jadi ada ulama yang membolehkan. Ternyata orang yang mau menerima zakat fitrah dari kita itu karena tidak ada lagi yang lain kecuali si A ini yang mau menerima zakat fitrah, orang yang berhak gitu ya, fakir miskin misalnya. Nah, dia datangnya setelah khutbah Idul Fitri, maka itu ada ulama yang membolehkan karena kondisi darurat, ya, bukan karena kesengajaan. Pada intinya, Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita untuk membayarkan zakat fitrah. Kita sebagai kepala rumah tangga misalnya, untuk membayarkan zakat fitrah orang-orang yang kewajiban nafkahnya ada pada diri kita.
ya, entah itu anak kita, termasuk mungkin kakak adik kita yang mungkin kurang mampu, ya, artinya mereka kalau untuk mengeluarkan zakat fitrah secara sendiri mereka tidak mampu, maka kita mengeluarkan zakat fitrah karena kewajiban kita sebagai orang yang wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka. Nah, dan satu hal lagi yang mungkin juga banyak diabaikan adalah bahwa seseorang biasanya itu senantiasa berharap untuk menerima zakat fitrah, untuk dibagikan zakat fitrah. Padahal kategori zakat itu adalah sebagaimana disebutkan dalam surah Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Nah, ini juga bermaksud saya sampaikan, ternyata yang harus diperhatikan bukan hanya kewajiban mengeluarkan zakatnya, baik zakat harta ataupun zakat fitrah, tapi harus diperhatikan targetnya. Terkadang saya mendengar ketika ditanyakan, udah ngeluarin zakat, udah, itu kalau anak-anak pada datang ke sini, ya saya bagi-bagiin zakat saya. Nah, ini kesalahpahaman, karena anak yatim bukan termasuk ke dalam 8 golongan yang disebutkan di surah At-Taubah tadi, ayat 60 tadi. Ya, bukan karena yatimnya dia berhak menerima zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta, tapi karena fakir dan miskinnya. Jika ia yatim dan termasuk fakir atau miskin, maka dia berhak. Jika dia yatim tapi orang tuanya, ibunya masih mampu atau dia mempunyai peninggalan dari orang tuanya berupa harta, maka dia tidak berhak untuk menerima bagian daripada zakat. Seperti itu. Intinya khususnya mengenai zakat fitrah ini, ketika ada seseorang seorang sudah masuk kategori fakir dan miskin, dari masjid A, misalnya Masjid Nurul Iman, dia sudah menerima zakat fitrah. Dari masjid B, Darul Muqarrabin, sudah menerima zakat fitrah, sehingga terkumpullah beras ataupun uang tunai ataupun yang lain, yang menyebabkan pada hari itu dia memiliki kemampuan untuk menghidupi keluarganya dan berlebih dari harta zakat yang dia terima. Maka secara otomatis dia akan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya untuk dirinya dan orang yang menjadi nafkahnya orang tersebut, si penerima zakat tadi. Kalau ini dijalankan bergulir, maka insya Allah kebaikan daripada zakat fitrah itu akan tersalurkan pada hampir seluruh orang-orang yang masuk ke dalam kategori fakir dan miskin. Dan insya Allah kesejahteraan, terutama bagi umat Islam, maka insya Allah akan bisa terwujudkan dengan adanya zakat fitrah ataupun zakat harta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Belum? Masih cukup sampai 1645 ya. Ya. Nah, itulah mengenai zakat fitrah yang harus diperhatikan. Ya, zakat, saya ingin menekankan kembali bahwa pada masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini kadang masalah zakat karena kaitannya adalah dengan masalah harta. Orang itu kalau diperintahkan untuk sholat, ayo sholat, dia tidak akan merasa tersinggung ataupun merasa marah. Tapi ketika sudah disarankan, dianjurkan atau diperintahkan untuk mengeluarkan hartanya, biasanya orang akan lebih merasa berat untuk melakukan itu karena kaitannya dengan masalah harta. Padahal masalah zakat ini adalah masalah yang sangat urgen sekali di dalam Islam. Zakat itu adalah dari hadis yang saya bacakan tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau hadis muttafaq alaih, sudah jelas kesahihannya bahwa Islam itu terdiri dari 5 rukun. Di antaranya rukunnya itu adalah zakat, membayar zakat. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Artinya zakat itu merupakan rukun Islam. Pengertian rukun adalah salah satu bagian daripada ibadah, komponen-komponen ibadah, bagian terpenting dari komponen ibadah yang salah satunya jika tidak dilaksanakan, maka ibadah intinya menjadi tidak sempurna atau menjadi tidak diterima, tidak syah. Nah, begitu juga dengan rukun Islam, harus tertunaikan 5 hal ini. Ya, apa? Syahadat. Kedua, sholat. Seorang yang mengaku dirinya muslim tapi dia tinggalkan sholat secara sengaja dengan mengatakan bahwa sholat tidak wajib, maka dia akan dianggap sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Kenapa?
dia tidak mengakui kewajiban sholat, padahal sholat adalah sebagai rukun. Yang ketiga adalah wa ita'iz zakah. Inilah sebabnya mengapa pada masa Rasulullah orang mau mengeluarkan zakat, ya. Kemudian setelah, karena berpatokan bahwa zakat itu dikeluarkan dan diberikan kepada Rasulullah ketika beliau masih menjadi sebagai Rasul, masih hidup. Tapi ketika beliau meninggal dunia, maka banyak terutama dari orang-orang munafik yang kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakat. Karena menurut mereka bahwa Rasul sudah meninggal dunia. Maka sudah tidak ada lagi kewajiban zakat. Itulah sebabnya Abu Bakar memerangi dua kategori manusia pada masanya. Yang pertama adalah orang yang keluar dari agama Islam, yang kedua ada atau orang yang murtad, yang kedua adalah memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Saking pentingnya mengenai zakat ini, karena zakat adalah rukun Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali saya menghimbau Bapak Ibu, mulai dari bagi yang belum mengeluarkan zakat hartanya ataupun zakat fitrahnya, sudah mulai harus dipersiapkan. Masih ada cukup waktu sampai di akhir Ramadan, insya Allah sebelum memasuki bulan Syawal atau Hari Raya Id, sebelum imam berkhutbah di atas mimbar Hari Raya Idul Fitri, masih berkesempatan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Berapa besarannya? Besarannya sudah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia, kalau berupa uang kurang lebih untuk daerah Jakarta itu kurang lebih 45.000 sampai 50.000 minimal. Ya, dengan ukuran 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras, itu kisaran biayanya adalah anggap saja 50.000. Ya, 50.000 kita punya Bapak Ibu punya keluarga, suami, istri, anak 3, orang tua 2 yang sudah dinafkahi, maka berarti 50.000 kali 7 sama dengan 350.000 minimal wajib dikeluarkan zakat fitrahnya sebelum memasuki Hari Raya Idul Fitri dan imam berkhutbah di atas mimbar. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa lebih membuka mata dan hati kita untuk lebih memperhatikan terutama mengenai masalah zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, seperti biasa kita mulai. Saya ajak diri saya ajak kalian semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, dan selalu mendekat kepada Allah di dalam zikir dan doa. Nah, tanpa terasa kita sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sekarang sudah hari keberapa Pak Sukri? Hari ke-22. 22. Inilah hari-hari di mana malamnya kita menunggu malam yang kita tunggu sama-sama, ini malam Lailatul Qadar. Yang kata Nabi akan turun di 10 hari terakhir di malam ganjil. Masalahnya buat kita sekarang, malam ganjilnya menjadi samar ya. Malam ganjil menurut Muhammadiyah menjadi malam gelap menurut agama. Sebaliknya juga yang gelap menurut Muhammadiyah menjadi ganjil menurut pendapat pertengahan agama. Jadi saya mengajak kita semua, ayo kita pelihara seluruh sisa hari ini. Seluruh sisa hari. Karena kemungkinan salah satu, entah itu menurut Muhammadiyah, entah menurut pertengahan agama, itu akan turun. Sampai sekarang ya Allah, sepanjang yang saya tahu belum turun. Jadi kita tunggu setiap hari, setiap malam, kita pasti akan dapat. Jadi begini. Itu malam di mana Allah tidak menolak sebuah doa. Allah akan mengampuni seluruh dosa dan akan mengabulkan segala doa. Dan itu kita ajukan yang paling bagus itu sekitar jam 3. Karena kalau setengah 4 sudah pada balik semuanya. Sudah fajar mereka sudah balik semuanya ke tempat asalnya semua. Jadi jam 3 lah saat kita berdoa. Jadi kita mulai duduk itu sebagusnya itu jam 1.30 paling bagus. 1,5 jam. Kita targetkan 1,5 jam kita duduk buat kita berzikir sebelum berdoa. Sebab itu yang diperintahkan Nabi. Pujilah dulu Allah, berzikirlah dulu kamu kepada Allah, baru kita berdoa.
Apa zikir yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita ucapkan kepada Allah? Kalau untuk murid-murid saya ajak untuk kerjakan zikir untuk mendekat kepada Nabi. Mungkin tidak akan selesai 1,5 jam. Salawatnya dapat berapa aja? Asal lewat dari 300 ya udah oke. Tapi untuk Bapak Ibu mungkin dulu, Pak, berat banget, banyak banget tuh. Ya sudah, kita ambil yang enteng aja. Yang enteng. Yang enteng itu apa? Yang enteng itu, yang penting di situ ada istighfar dan ada salawat. Istighfar dan salawat adalah dua buah zikir yang tidak boleh kita tinggalkan sepanjang hidup kita. Istighfar dan salawat. Istighfar yang akan menghapuskan dosa kita. Salawat ini akan mendapatkan syafaat kita dari Rasulullah. Dan doa kita akan terbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat kilat. Salawat itu luar biasa. Jangan tinggalkan dua hal dalam hidup kita. Jadi kita pun nanti dalam zikir kita mulai dengan kita istighfar. Yang bagus itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini saya dikoreksi Pak Sukri ini. Pak Sukri, Pak Bapak kalau bilang aladzim surah alajim seperti jai. Itu kayak orang Sunda ya Pak. Ya orang Sunda tuh biasanya kayak gitu. Kalau kaget astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih diingatkan. Itu zikir kita, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali. Kemudian yang kedua, salawat kita. Ini salawat. Pak, saya sudah hafal salawat menjia. Oh, baca salawat menjianya. Tapi kalau menjia panjangan Pak, 100 panjang banget. Ya sudah, menjianya dapat 21, sisanya yang pendek. Apa salawat yang paling pendek? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, itu yang paling pendek. Nggak ada yang lebih pendek dari itu. Jangan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena perintah Allah dalam Quran pun sholli alaihi wasallim taslima, perintahnya pun salawat dan salam. Jadi kalau salawat otomatis ada salamnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek. Panjangan lagi wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang paling bagus segitu. Segitu pun oke. Targetnya 300. Salawatnya 300, istighfarnya 100, kemudian kita baca surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian Al-Ikhlas targetnya 1000. Enggak kelar kalau 1000 itu. Sedapatnya aja. Asal lewat 300 saja. Asal lewat dari 300. Selesai begitu jam 3 langsung dapat malam kadarnya dapat gitu. Pasti dapat insyaallah. Mudah-mudahan saya tetap dapat bocoran. Biasanya setiap tahun saya dapat bocoran kadar itu. Dapat bocorannya biasanya udah malam sih, baru jam 10 jam 11 itu. Jadi nanti coba aja lihat di WA saya, di WA grup biasa jam 10 jam 11. Kalau saya dapat, insya Allah saya akan sampaikan supaya semua orang yakin inilah malam yang kita tunggu, inilah Lailatul Qadar. Dan kita bisa saksikan dengan pandangan mata mata telanjang pun kita bisa lihat Lailatul Qadar itu luar biasa. Jadi itu yang kita kerjakan, kita tunggu malam yang luar biasa, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Jangan sampai malam itu lolos dari kita. Kalau kita doa, apa doanya Pak? Ya ajukan doa itu Pak. Doa itu kan tadi minta ampunnya udah, bersyukurnya belum. Selalu dimulai dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah lupa. Kapanpun jangan pernah lupa. Selalu terima kasih. Dalam bahasa Sunda pun boleh. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain yang begitu banyak yang tidak sanggup saya hitung satu persatu. Makasih ya Allah. Nuhun Gusti. Allah senang sekali terima kasih. Allah senang sekali. Dan Allah berjanji akan memberikan tambahan nikmat tadi. Dan saya ingatkan siapapun orang selalu bilang terima kasih atas sifat sehat, dia akan pernah sakit. Dia nggak pernah sakit. Jadi kalau orang sekarang dia sakit, Pak syukur berarti kurang syukur dan sifat sehat. Sekarang istri saya lagi sakit. Kurang bersyukur atas nikmat sehat. Artinya selalu kita bersyukur. Setiap sujud dalam sholat, selalu dalam ini bahasa dalam hati. Tapi terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang nikmat iman. Jangan lupa bilang nikmat iman. Nikmat iman itu nikmat yang paling mahal. Nikmat yang paling mahal Allah berikan kepada kita. Nikmat iman. Alhamdulillah kita lahir di Indonesia. Bapak kita orang Islam. Coba lahirnya di tempat lain. Kan kejadiannya jadi lain. Memangnya bisa milih? Kan nggak bisa milih. Gitu. Yang ada cuma terima kasih. Turun ya Allah. Insya Allah Allah memelihara terus iman kita. Jangan sampai pada saat sakaratul maut imannya lepas. Banyak yang terjadi seperti itu. Banyak terjadi seperti itu. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Pas sakaratul maut imannya lepas. Kalau setan menurunkan panglima perang yang luar biasa. Yang paling gagah luar biasa. Itulah kita kalau orang sedang sakaratul maut kita hibur dia. Kita dekati, jangan takut kita. Itu yang lagi gangguin kamu tuh setan. Kamu baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan cuma pimpin baca la ilaha illallah. Jangan cuma itu.
Ayo baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu setan sedang menurunkan panglima perang. Begitu bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, begitu si sakit bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu setannya bubar. Nanti dia enggak lagi, dia datang lagi. Terus dia enggak akan pernah berhenti. Kesian sekali kalau orang sakratul mautnya panjang, untuk kesian sekali. Saya ada pesan-pesan ke keluarga saya yang mudah-mudahan memberikan saya kemudahan meninggal dunia, kasus-kasus gitu, mudah-mudahan. Tapi Anda terjadi pada siapapun, pada saya, pada keluarga kita pun, udahlah jangan suka dibantuin pakai segala macam alat gitu. Gak usah lah. Sakit. Dia kalau bisa dia ngomong, dia akan bilang jangan gitu, jangan. Saya udah mau lepas aja. Itu sakratul maut itu kan luar biasa, kata Nabi, lebih dahsyat dari 1000 pukulan pedang. Lebih dahsyat dari 1000 pukulan pedang. Jadi kalau dia harus begitu selama 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu kesian sekali. Kesian sekali. Ya Allah jauhkan kita dari sakratul maut. Insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah dengan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, kecintaan kita pada Rasul, Allah mudahkan sakratul maut kita. Kita maunya kita mati dalam keadaan kita sujud, kita maunya tuh. Maunya seperti itu. Sekarang disuruh pulang, saya suruh pulang masih nawar. Ya habis sekarang masih belum selesai urusannya, ya Allah belum selesai. Ditambahan nanti lain kali janji nggak minta tambah lagi. Nggak minta tambah lagi. Sekarang cuma tambah 7 tahun aja. 7 tahun supaya saya bisa menyelesaikan pengajian, menyelesaikan kewajiban-kewajiban. Sudah itu ya. Kalau dipanggil saya akan bilang labbaik Allahumma labbaik. Kau panggil saya datang, saya akan datang dengan berlari, ya Allah. Inilah hamba-Mu yang lemah berhampir kepada rahmat dan kasih sayang Engkau. Enggak kok. Sekarang minta umur tambahin, bukan mau seneng-seneng, bukan mau jalan-jalan ke luar negeri, itu enggak kok. Mau ibadah, bekal ibadah, ya Allah. Allah tahu dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan tambahan umur tadi. Jadi itu yang kita sekarang sedang kita kerjakan, kita tunggu adalah kita menunggu Lailatul Qadar. Satu, kita jangan lupa terima kasih. Kita mulai dengan terima kasih kepada Allah. Kedua, jangan pernah lupa minta tambahan umur. Jangan bilang minta umur yang panjang. Umur panjang tuh 65 sudah panjang. So, kata Nabi, umur umatku antara 60-70. Kalau sudah 69 sudah panjang itu. Kalau mau minta pakai batas. Minta Allah sampai umur saya di atas 80 tahun. Gitu. Tapi jangan minta di atas 100 tahun lah. Nggak punya teman, terus nggak punya siapa-siapa lagi, kesepian. Yang paling bagus ya. Yang paling bagus yang memang yang cukup buat bekal kita ibadah. Buat bekal kita ibadah. Selebihnya kita nyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang pun juga mungkin mudah-mudahan akan menyenangkan. Kita akan ketemu guru-guru, mudah-mudahan kita akan ketemu Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa cium tangan. Mudah-mudahan itulah harapan kita. Nah, itulah kalau yang kita harapkan, terus kita pelihara. Kita pelihara kecintaan kita ke Rasulullah. Nabi minta bukti. Buktikan kamu cinta kepada saya, kata Rasulullah. Buktinya adalah dengan salawat dan dengan akhlak. Dengan akhlak budi pekerti yang bagus. Akhlak yang bagus itu apa sih? Kesatu, dia memelihara hubungan antara manusia. Dia pelihara hubungannya dengan ibunya sebagaimana syariat mengatur kepada orang tuanya. Dia pelihara hubungannya dengan anaknya sebagaimana Allah memerintahkan mengatur. Pelihara hubungannya antar suami dan istri sebagaimana diatur oleh syariat. Bagaimana hubungan antara ibu dan anak, bagaimana hubungan antara tetangga. Tetangga itu hati-hati. Nabi itu berpesan, berbaik-baiklah kepada tetangga seakan kita mendapatkan harta waris. Berarti kedudukan tetangga itu kuat sekali. Berbaik-baiklah kamu ke tetangga seakan kamu akan mendapatkan harta waris dari tetangga itu. Jadi walaupun tetangga kita bukan muslim, tetap aja kita berbaik-baik. Tetap berusaha menunjukkan sikap baik kita. Sampai dia akan melihat betapa indahnya Islam. Coba lihat tuh, belum Mbak Dian tuh bagus sekali mata tangganya, seperti itu. Kita pelihara kewajiban kita dalam hubungan antar manusia. Kalau kita punya bos, kita menjadi anak buah yang menyenangkan bagi bos kita. Kalau kita jadi bos, kita menyenangkan bagi anak buah kita. Mereka senang. Jangan buat mereka takut. Gitu. Buat mereka cinta kepada kita. Sebenarnya kita juga sayang kepada mereka. Sayang itu kan tidak akan mungkin orang sayang kepada kita sebelum kita memberikan kasih sayang kita. Sekarang kalau seorang ibu, dia tidak puas kepada anaknya. Gimana anak kamu? Anak saya buruk, kata ibunya. Itu bilang, dibalik. Anak saya bagus sekali, kata ibunya. Anak saya bagus sekali. Tanya pasangan hidupnya, suami istri, pasangan saya bagus sekali, menyenangkan sekali. Tanya kepada anaknya, anak saya bilang, ibu saya itu luar biasa, hebat sekali bapak saya itu. Itu saja belum tentu dia akan
dalam ridhonya Allah sebelum dia melakukan kewajibannya kepada yang lain. Tadi kita bilang kepada tetangganya, kepada sama manusia, kepada seluruh umat manusia, belum tentu. Apalagi kalau dibalik. Apalagi kalau dibilang ibunya bilang, aduh anak saya itu buruk banget. Suaminya istrinya bilang, aduh istri saya itu minta ampun aja berantem terus, bantahan terus ngebantah terus nggak pernah patuh sama saya. Padahal kan istri itu harus patuh sama suaminya. Kunci masuk ke dalam surga buat seorang perempuan itu kan suaminya. Kalau suami sudah nggak ridho, ya Mbak Dini bahaya itu. Cari ridhonya suami, cari ridhonya suami itu. Sedemikian rupa sampai dia ridho kepada kita. Ya jangan bantah-bantah dong, jangan ajak berantem. Tanya anaknya, aduh saya nggak suka sama dia, I hate her. Kalau sudah begitu, sudah 1.000.000% pasti Allah akan murka. Sudah 1.000.000% sudah. Jangan bilang, apa dong saya mau yang lain kayak begitu, yang penting kan Allah aja. Ya nggak bisa begitu. Allah kan melihatnya justru malah dalam perbuatan kita antara manusia tadi. Bagaimana kita melakukan hubungan tadi? Ya buktinya apa? Buktinya orang-orang tadi. Tanya kepada dia. Tanya kepada tetangganya baik nggak dia? Tanya kepada anak buahnya baik nggak dia? Tanya kepada atasannya baik nggak dia? Tanya kepada istrinya, kepada suaminya. Itu pun kita harus berhati-hati. Itu belum cukup. Baru hubungan antara manusia. Karena yang kemudian yang kita jaga adalah hubungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor 1 selalu saya ajak terutama anak saya aja pelihara salatnya nak. Ayo pelihara salat, jangan pernah meninggalkan salat dengan sengaja. Jangan pernah meninggalkan salat dengan sengaja. Asal salat aja. Salat 5 waktu. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Dan jangan kerjakan perbuatan-perbuatan di murkai Allah. Kalau dulu-dulu kita kepleset dalam perbuatan-perbuatan Allah murka, tinggalkan. Masa lalu kita sudah hijrah. Sudah kita nggak balik lagi ke situ. Dulu kita suka minum-minum, tinggalkan minum-minum itu. Dan lagi mancing-mancing kemurkaan Allah. Dulu-dulu kita suka main judi, tinggalkan judi itu. Dulu-dulu kita suka berzina, tinggalkan berzina itu. Itu hal-hal yang jauh sekali dari menurunkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita mulai jalan ke depan dengan dalam ridhonya Allah. Insya Allah di dunia kita sama-sama, insya Allah di akhirat pun kita akan sama-sama. Kita sama-sama kita mau tempat yang bagus, kita mau tempat yang Allah ridho kepada kita. Guru yang terakhir udah janji sama saya, kamu dan seluruh murid saya akan sama-sama saya. Masya Allah tuh beliau tuh pangkatnya Autad. Autad itu di setiap zaman cuma ada 4. Saya baru tahu di Indonesia ada 2. Hebat Indonesia itu. Hebat Indonesia. Ada 2 di Indonesia. Satu di Kairo, satu ada di Mesir, nggak tahu di mana. Satu ada di Maroko di Fes. Saya udah tahu tempatnya Pak Sugri. Lagi saya pengen balik ke Fes, saya cuma pengen cium tangan. Nggak pengen apa-apa gitu. Mudah-mudahan dia masih ada. Dan mereka umumnya usianya lanjut. Usianya itu di atas 500 tahun rata-rata mereka. Lanjut sekali. Jadi kalau sudah 500 tahun mereka digantikan oleh yang baru lagi. Sepanjang zaman akan selalu ada 4 orang Autad di muka bumi. Mereka tuh kayak pakunya bumi, menjaga supaya bumi ini nggak goyang gitu. Mereka yang selalu berdoa kepada Allah. Dengan sebab mereka itulah Allah masih menurunkan hujan, menurunkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang tidak mencari apa-apa kecuali mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak masuk dalam hitungan akal kita, nggak masuk, nggak masuk. Mereka makan cuma setahun sekali, nggak masuk dalam akalannya, dalam hitungan akal. Jangan dihitung pakai akal. Agama tuh nggak cukup pakai akal, harus pakai hati. Iman pun nggak cukup pakai akal, harus pakai hati. Kalau sudah pakai hati itu banyak hal tidak bisa kita kejar dengan akal kita. Dan kita cuma syukur aja lah, terima kasih kita seperti ketemukan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang sangat disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di hari akhir nanti besok pun kita akan dikumpulkan dengan mereka. Saya Pak Supri, saya tuh setiap tahun saya selalu jarah ke Warisongo sejak tahun 87-88. Sudah 30 tahun lebih, saya nggak pernah bolos kecuali kemarin 2 tahun pandemi. Jadi saya sedih sekali saat dia jalan. Bukan mau minta-minta, mbah minta ini, mbah minta itu, Masya Allah. Enggak begitulah. Kita jarah ke sana malah kita doakan mereka. Kita kirimin Fatihah, kita kirimin zikir, kita sampaikan pahala saya buat si mbah ini. Si mbah perlu, mbah sudah jadi wali Allah. Apa dikirimin begituan? Tapi mereka senang. Wallahi mereka senang. Mereka senang. Kayak kita aja, kayak saya aja. Ya kita sudah bisa beli 1000 martabak pun, anak kita bawa 1 pun kita senang gitu. Kita senang, terima kasih nak. Sampai kita hargai bukan martabak. Saya bisa beli 1000 martabak tuh. Tapi dibawakan 1 kita senang, kita menghargai. Begitu pun mereka. Terkadang saya Ustaz, kalau kita doa Allahumma inna nas'aluka, saya dengar tuh amin, aminnya mereka. Itu yang saya membuat saya selalu terpanggil, saya selalu kepengen balik ke mereka. Saya lagi nungguin aminnya. Aminkan dong Mbah gitu. Kalau mereka ngaminkan doa kita, Allah tidak akan menolak doa kita. Allah tidak akan menolak doa kita. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cinta. Kalau kamu cinta para wali Allah, mudah-mudahan kamu dikumpulkan dengan para wali Allah. Jadi
Kalau ngaji segitu aja. Jadi kita tunggu Lailatul Qadar kita sekarang setiap malam ya. Setiap malam kita zikir. Tadi zikirnya pendek aja, masih istighfar. Salawat buat Nabi 300 yang pendek boleh. Kalau sudah apa salawat menjia baca biar cuma dapat 21, dapat 11. Apa salawat kamilah baca biar cuma dapat 11. Apa salawat yang lain baca barokah baca. Sisanya ambil salawat yang pendek sampai 300. Kemudian baca Al-Fatihah 7 kali, baca surat Al-Ikhlas targetnya 1000. Kalau cuma 1,5 jam nggak cukup. Tapi 300 sudah dapat. 300 lebih sedikit udah oke. Doa. Jangan doa lebih dari jam 3 karena setengah 4 tuh udah pada balik semuanya, malaikatnya udah pada balik lagi semuanya. Kita doa di waktu itu, mereka ngaminkan doa kita rame-rame, mereka amin itu. Amin, mereka aminkan doa kita rame-rame. Ada Jibril di situ. Mereka aminkan doa kita rame-rame. Insyaallah. Insyaallah. Ya sekarang kita zikir. Enggak sempat lagi ngulas yang lain. Kita masih ada hari Minggu depan tanggal berapa ya? Iya, sebelum Lebaran ya. Lebaran tanggal, berarti kita masih ngaji tanggal 1, kemudian tanggal 8 masih ngaji ya. Kita berangkat tanggal berapa? Tanggal 12 ya? 12 ya, 12 ya baru balik ke Tanah Suci. Masih pengajian ya? Pengajian. Ngaji kita nggak putus kecuali kita pergi ke Tanah Suci, kecuali kita umrah. Kita ngaji terus. Karena yang penting itu bukan bacaannya Pak Sugri, barokahnya. Kalau kita seperti ini, malaikat di langit itu kumpul. Mereka kumpul, mereka mengaminkan doa kita. Mereka mendoakan kita, ya Allah, kabulkanlah doanya. Ya Allah, ampunilah dosanya. Inilah sebuah majelis yang dihadiri para malaikat. Walaupun yang kita baca, orang sudah tahu semuanya gitu. Tapi barokahnya itu luar biasa. Yang kita cari barokahnya itu. Sekarang kita zikir. Nah dia nggak usah diedit zikir saya, biarnya Pak Sugri duluan, Pak Sugri aja nggak usah dibalik gitu. Cuman yang kemarin itu saya masih baca apa Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, masih azim. Tapi masih mending Pak Sugri 50 tahun yang lalu. Ini bicara 50 tahun yang lalu ya. Kalau kita di Sunda tuh Pak Ija parok tapang sop, Pak Ila robika pargob. Itu betul. Tapi sekarang nggak lagi, nggak dibilang orang Sunda tuh nggak bisa bilang F, semua dibilang P. Ada yang protes. Kata siapa? Itu mah fitnah. Tapi itu 50 tahun yang lalu. Generasi sekarang sini sudah nggak ada lagi. Generasi saya masih ngalamin. Saya ngalamin sendiri. Ulang di birobil palak. Alhamdulillah. Sedikit intermezzo. Yuk sekarang kita zikir. Kita doa. Zikir yang sungguh-sungguh, doanya sungguh-sungguh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa Abu Fajar Ibrahim Syairul Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiyal mursalin bi hidir al-islam wa jamil awliya ilah sayyidina sulul qadir jailani wa Abu Yaiming Bunyamin wa Abu Fajar Ibrahim Syairul Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Doa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Adada ma'alimullah wa zinata ma'alimullah wa min amalimullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la jamil anbiya'i wal mursalin bi'adadi kulli ma'lumilat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa lam yazal yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman.
اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمتك الحكمة من شر فيروس كورونا أنت أهل من أشيائها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم لا يهزم جندك ولا يهلك قوتك ولا ينفع ذلك منك الجل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمتك الحكمة من شر فيروس كورونا أنت أهل من أشيائها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم لا يهزم جندك ولا يهلك قوتك ولا ينفع ذلك منك الجل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم بكلمة الله التامة من شر فيروس كورونا أنت أهل من أشيائها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم لا يهزم جندك ولا يهلك قوتك ولا ينفع ذلك منك الجل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الله التامة من شر النفس ومن شر أنفسنا ومن شر غيري ومن شر كل شيطان مريض من شر كل دابة أنت أهل من أشيائها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الله التامة من شر ما أنت أهل من أشيائها اللهم أنت تكشف المكروم والمأثم اللهم أنت تكشف المكروم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يهلك قوتك ولا ينفع ذلك منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك ilahana ya Allah berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu kami hamba-hamba-Mu selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu ilahana ya Allah terimalah puja dan puji kami syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lainnya begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah. Turun ya Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu, biyadikal khair kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu. Karuniakan kami ilmu laduni ya Allah. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah-Mu. Maafkan segala kesalahan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, beliau yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka, mudahkan urusan mereka, lepaskan dari kesulitan di dalam kubur ya Allah, lepaskan dari siksa kubur ya Allah, jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan, taman dari taman-tamannya surga beliau yang masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur ya Allah. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka yang masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, khusus bangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka, rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Walhamdulillah ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Muhammad yasya'u wa yusbitu 'indahumul kitab. Ya Muhammad yasya'u wa yusbitu 'indahumul kitab. Karulah tertulis dalam kitab, kamu harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah.
Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah padamu ya Allah, sampai umur kami di atas 82 tahun, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kami tambahan umur yang banyak ya Allah untuk bekal kami ibadah padamu. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah padamu, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, jauhkan dari segala godaan setan, jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu bersabar setiap langkah kehidupan kami jalani. Ilahana ya Allah, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika ya Allah. Ilahana, memohon kami kehadirat-Mu. Jadikan kami dan seluruh keluarga kami, seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, orang-orang yang soleh-solehah, orang-orang yang takwa kepadamu, orang-orang yang berhaji, orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Ilahana, memohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Imin Gunyamin. Bikaramatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bimu'jati Abu Yahdir alaihi salam. Bimu'jati Abu Yahdir alaihi salam. Bimu'jati Abu Yahdir alaihi salam. Bisyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, 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 birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmatika ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmatika ya mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin, wassallallahu ala Muhammadin, wa ala alihi wa sallam wa adada khulqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi bi kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.